Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mita Utami dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 3. Dalam video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Statistik Ekonomi. Di sini saya menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan yang terdiri dari mean, median, dan modus adalah bagian dasar yang wajib kita pelajari dalam statistika. Ketika membicarakan kelompok data kuantitatif akan sangat membantu apabila kita mampu mendeskripsikan ukuran-ukuran dari kelompok data dengan menjelaskan ciri-cirinya secara numerik. Salah satunya adalah dengan memahami ukuran pemusatan datanya. Ukuran pemusatan adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Ketiganya memiliki ciri-ciri dan perbedaan yang dapat dijelaskan secara matematis. Yang pertama di sini pengertian mean. Mean itu sendiri adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan seluruh data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Terdapat 2 nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Nilai tengah biasanya juga disebut mean atau rata-rata. Nah, apa sih perbedaan antara rata-rata populasi dan rata-rata sampel? Rata-rata populasi disebut parameter, sedangkan rata-rata sampel disebut sebagai statistik. Parameter untuk nilai tengah populasi diberi lambang U, sedangkan statistik yang melambangkan nilai tengah sampel diberi lambang X. Meskipun terlihat sederhana, namun kenyataan di dunia nyata parameter populasi umumnya sulit untuk diketahui, kecuali populasinya adalah populasi yang berukuran kecil. Untuk itulah digunakan teknik sampling untuk menduga nilai parameter menggunakan nilai statistik dari sampel. Contoh soalnya dari mean di sini yaitu sebuah perusahaan bohlam lampu memproduksi bohlam jenis baru yang berbentuk spiral sebanyak 400.000 unit. Untuk kepentingan promosi perusahaan membutuhkan data mengenai rata-rata lama hidup lampu produksi barunya tersebut dengan alasan merusak, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian satu persatu terhadap 400.000 unit lampu tersebut. Sehingga untuk tetap mendapatkan rata-rata lama hidup lampu tersebut, kita dapat melakukan perlindungan mengenai nilai U atau nilai tengah atau rata-rata lama hidup lampu jenis spiral tersebut. Perdugaan dapat dilakukan menggunakan teknik sampling, yaitu mengambil beberapa contoh secara acak untuk dilakukan pengujian mengenai lama hidupnya lampu jenis spiral tersebut. Rata-rata populasi dilambangkan sebuah U dan dituliskan dengan rumus di bawah ini. Nilai U di sini nilai tengah atau rata-rata populasi, sedangkan N jumlah elemen populasi. Nilai tengah populasi atau rata-rata populasi merupakan hasil dari penjumlahan seluruh elemen populasi dibagikan dengan banyaknya elemen populasi. Sedangkan yang rata-rata sampel, yaitu rata-rata sampel dilambangkan dengan X bar dan
dituliskan dengan rumus sebagai berikut di bawah X, yaitu nilai tengah atau rata-rata populasi, N jumlah elemen sampel. Nilai tengah atau rata-rata sampel di sini merupakan penjumlahan hasil penjumlahan dari seluruh elemen sampel dibagikan dengan banyaknya elemen sampel. Yang kedua di sini ada median. Median di sini adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, maka terdapat dua solusi menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Caranya yang pertama menentukan median untuk data ganjil. Yang pertama, urutkan kelompok data-data dari nilai terkecil, nilai terkecil, nilai terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jumlah atau data di sisi kiri dan kanan harus sama sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Dan cara menentukan median untuk data genap yaitu urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Tentukan nilai tengahnya, jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama, sisakan dua angka di tengah, lalu cari rata-rata menggunakan rumus berikut. Contoh kasusnya seperti 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Maka dua angka tengahnya adalah 8 dan 8, sehingga 8 ditambah 8 per 2 sama dengan 8. 8 di sini adalah median datanya. Yang ketiga, di sini modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus dari kelompok tersebut. Berbeda dengan median, penentuan modus tidak perlu melakukan pengurutan. Penentuan modus di sini tidak perlu melakukan pengurutan terhadap kelompok data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Contoh soalnya di sini, kelompok data 88, 75, 98, 79, 97, 97, 69. Modus datanya yaitu 9. Angka 9 di sini muncul sebanyak 5 kali, sedangkan angka 7 muncul sebanyak 4 kali. Angka 8 muncul sebanyak 3 kali, angka 6 dan 5 sebanyak 1 kali. Sehingga modus data adalah 9 karena 9 adalah data yang paling sering muncul dibandingkan data yang lainnya. Pentingnya dari modus di sini yaitu modus tidak selalu ada untuk semua jenis kelompok data. Berbeda dengan nilai rata-rata dan median bisa dicari untuk semua kelompok data. Misalnya, nilai ujian matematika 5 orang adalah sebagai berikut, yaitu 40, 41, 80, 83, dan 90. Sekelompok data ini tidak memiliki modus karena seluruh datanya hanya muncul 1 kali. Demikian penjelasan mengenai pengertian mean, median, dan modus. Dengan memahami pengertian secara umum ini, semoga memberikan modal bagi kalian untuk melanjutkan materi ke pemahaman mengenai ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Mean, median, dan modus pada data berkelompok pada dasarnya sama dengan untuk data tunggal. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.